Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Florencia Pertiwi dengan rekan saya Sohifatun Nadziro. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kerangka makalah kami yang berjudul dampak media sosial dalam pembelajaran dan gangguan psikososial pada generasi Z. Jadi makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang disusun oleh kami sendiri. Kemudian di situ ada nama Yang pertama, dan juga kemudian masuk ke kata pengantar. Yang pertama adalah kata pengantar ditujukan pada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian topik ini dipilih karena relevansinya dengan tantangan kesehatan mental remaja di era digital, khususnya dari perspektif keperawatan. Generasi Z sering terpapar media sosial yang dapat mempengaruhi pembelajaran dan psikososial mereka, sehingga perawat perlu memahami integritas media sosial untuk memberikan asuhan holistik. Makalah ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik dan praktis. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Kemudian di sini masuk ke abstrak, di mana perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya melalui penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran, terutama bagi generasi Z saat ini yang lahir dan tumbuh di era digital dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial. Yang mana kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dampak dari penggunaan media sosial dalam pembelajaran serta hubungannya dengan gangguan psikososial yang sering terjadi pada remaja. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi. Namun di sisi lain, media sosial yang digunakan secara berlebihan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dengan demikian, media sosial memiliki peran ganda dalam proses pendidikan generasi Z saat ini sebagai alat pembelajaran inovatif sekaligus faktor risiko yang munculnya gangguan psikososial. Kemudian kata kunci dari makalah kali ini adalah media sosial, pembelajaran gensi, gangguan psikososial pada remaja. Kemudian di sini terdapat daftar isi dari makalah yang akan kami buat nantinya, lalu masuk ke bagian pendahuluan yaitu latar belakang. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan generasi Z, yaitu remaja yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini tumbuh bersama teknologi, di mana platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube digunakan tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk pembelajaran. Namun, integritas media sosial yang meliputi etika berbagi informasi, verifikasi sumber, dan pencegahan misinformasi seringkali diabaikan, sehingga berdampak pada kesehatan mental remaja. Dalam konteks keperawatan, integritas media sosial berkaitan dengan kode etik keperawatan yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab profesional. Perawat dapat berperan dalam promosi kesehatan mental dengan mengajarkan remaja cara menggunakan media sosial secara bijak, seperti verifikasi informasi sebelum membagikannya. Tanpa intervensi ini, gangguan psikososial dapat memperburuk outcome kesehatan remaja, seperti peningkatan risiko bunuh diri atau penyakit kronis terkait stres. Oleh karena itu, kajian ini relevan untuk mengembangkan praktik keperawatan yang adaptif terhadap era digital. Kemudian di sini terdapat rumusan masalah dari makalah yang kami buat, yaitu dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan psikososial remaja dan juga bentuk gangguan psikososial yang sering muncul akibat penggunaan media sosial. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak penggunaan media sosial baik positif maupun negatif terhadap kesehatan psikososial generasi Z, lalu mengelompokkan dan mendeskripsikan bentuk-bentuk gangguan psikososial yang paling sering muncul akibat penggunaan dari media sosial. Kemudian manfaatnya adalah memberikan pemahaman terkait penggunaan media sosial secara positif dan negatif, dan juga menjadi referensi dalam pembelajaran terkait dampak penggunaan media sosial dalam dan bentuk-bentuk gangguan psikososial yang sering muncul. Lalu di sini masuk ke kajian pustaka, terdapat landasan-landasan teori yang mana nantinya akan kami isi seperti dengan pengertian psikologi pada remaja, pengertian media sosial, dan juga pengertian apa itu gensi. Kemudian
Di sini terdapat penelitian terdahulu yang akan kami masukkan, yaitu dampak media sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja, tinjauan pengaruh penggunaan media sosial pada kecemasan dan depresi remaja, yang mana pada penelitian terdahulu ini berisi sedikit tentang penggunaan teknologi informasi dalam jaringan internet di kalangan remaja menjadi hal yang sangat krusial dan perlu diperhatikan lebih pada saat ini. Karena menurut data dari Kominfo, juga penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari anak muda di Indonesia. Selain dari penelitian terdahulu ini, nantinya kami juga akan mencari jurnal serta buku terkait supaya kami bisa membandingkan dengan lebih tepat data nantinya. Di sini ada beberapa penelitian yang nantinya akan berisi kesenjangan terkait adanya perbedaan hasil dan konsep data maupun teori dari hasil penelitian yang dilakukan. Lalu terdapat kerangka konsep yang mana ada variabel independen dan juga dependen, dan dan masuk ke metode penelitian, di mana jenis penelitian kami berupa kualitatif deskriptif yang menggunakan metode studi pustaka atau literatur review dengan mengkaji sumber-sumber yang relevan dari buku, jurnal, atau artikel ilmiah. Dan juga subjek penelitiannya dari makalah ini berupa berbagai literatur, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta sumber daring yang membahas integrasi media sosial dalam pembelajaran dan karakteristik Gen Z. Lalu masuk ke sampel, di mana partisipan dari penelitian ini yaitu berjumlah 45 dari mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Lumajang, yang kami fokuskan pada mahasiswa di kelas A nantinya. Masuk ke lokasi dan penelitian dari ini yang mana berisi keterangan lokasi dan juga kapan penelitian berlangsung. Pada makalah ini penelitian berupa studi literatur dan juga pemberian form kepada mahasiswa terkait, yaitu mahasiswa di kelas 1A. Kemudian teknik pengumpulan datanya nanti akan kami masukkan berupa melalui penulisan literatur akademik dan juga publikasi ilmiah, serta untuk meningkatkannya kami akan memberikan form kepada sampel terkait, yaitu mahasiswa di kelas terkait hal tersebut, dan juga teknik analisis datanya dengan menafsirkan isi dari literatur atau jurnal dan buku dan juga hasil dari form yang telah diberikan kepada sampel terkait untuk menemukan adanya hubungan antara media sosial, gangguan psikososial, dan juga pembelajaran Gen Z. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian berisi temuan utama atau pembahasan topik yang dikaji. Hasilnya berupa penggunaan media sosial dalam pendidikan, karakteristik Gen Z dalam pembelajaran, manfaat dan tantangan integritas media sosial dalam pembelajaran Gen Z. Kemudian ada pembahasan, itu berisi uraian, penjelasan, dan analisis mendalam dari hasil penelitian atau topik yang dibahas. Pembahasan itu berisi uraian, penjelasan, dan analisis mendalam dari hasil penelitian atau topik yang dibahas, berupa pembahasan hubungan antara media sosial dan proses pembelajaran, keterkaitan dengan karakteristik Gen Z, serta strategi untuk menghadapi tantangan integrasi media sosial dalam pembelajaran Gen Z. Kemudian ada penutup, ada kesimpulan, itu berisi ringkasan inti dari hasil pembahasan yang akan menjawab perumusan masalah. Kemudian ada saran, yaitu berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan yang dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. Kemudian ini ada daftar pustaka yang kami ambil. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf karena pasti terdapat banyak kekurangan, karena nantinya makalah kami ini akan kami perbaiki ke depannya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang masih belum jelas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.